Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, anak-anakku sekalian, kita masih diberi kesempatan oleh Allah SWT untuk bertemu dalam pembelajaran ini, meskipun kita dalam keadaan local distancing atau pembelajaran jarak jauh juga, karena memang negara kita, Indonesia dan juga seluruh dunia masih terpapar virus COVID-19, sehingga tidak memungkinkan kita untuk melakukan pembelajaran tatap muka. Maka kita adakan pembelajaran model daring. Nah, insya Allah anak-anakku kelas 5 mulai tahun ajaran ini, tahun ajaran 2020-2021, insya Allah nanti anak-anak akan belajar dengan Ustadz untuk pembelajaran pendidikan agama Islam. Jadi yang tahun sebelumnya kelas 4 kalian bersama Ustazah Salma, insya Allah di kelas 5 ini kalian akan belajar dengan Ustadz ya. Semoga apa yang kita pelajari di tahun ajaran ini nanti dapat bermanfaat bagi kita di dunia wal akhirah. Ya, itu saja pembukaan dari Ustadz. Semoga pembelajaran kita nanti dapat berjalan lancar meskipun kita tidak tatap muka. Dan juga anak-anakku sekalian, insya Allah kita akan belajar hari ini pelajaran pertama. Pelajaran pertama kita adalah mari belajar Al-Quran surah At-Tin ya. Kita akan belajar mengenai surat At-Tin. Nah, apa saja yang kita bahas dalam pelajaran satu ini? Materi pembahasan kita ada 3 hal. Yang pertama adalah asbabun nuzul. Apa itu asbabun nuzul? Asbabun nuzul itu adalah sebab diturunkannya suatu ayat. Jadi di Al-Quran itu ada ayat-ayat yang diturunkan karena ada sebab, dan ada juga yang diturunkan tanpa sebab ya. Jadi itu namanya asbabun nuzul. Arti asbabun nuzul adalah sebab diturunkannya ayat. Nah, selanjutnya yaitu bacaan dan arti. Nanti kita juga akan membahas mengenai bacaan dan arti. Jadi bagaimana bacaan surah Al-Fil dan juga bagaimana artinya ya. Arti ini nanti Ustadz ambil dari terjemah Departemen Agama. Jadi Departemen Agama Islam kita mempunyai terjemah Al-Quran, maka itu yang Ustadz gunakan. Terus ada makna dan kandungan. Nah, makna dan kandungan ini apa sih yang ada dalam surat At-Tin itu, menjelaskan mengenai apa dan seterusnya ya. Kalau bacaan dan arti itu sekilas, tapi makna dan kandungan itu lebih mendalam. Maka di makna dan kandungan itu nanti akan dibahas mengenai pendapat-pendapat para ulama melalui tafsir ya. Itu pembelajaran kita. Nah, langsung saja kita masuk ke pembelajaran pertama, yaitu asbabun nuzul. Ya, sebelum kita belajar asbabun nuzul surah Al-Fil, kita akan membahas dulu mengenai pengetahuan tentang surah At-Tin. Jadi, pengetahuan apa sih yang harus kita ketahui mengenai surah At-Tin? Jadi, contohnya surah At-Tin itu artinya apa? At-Tin. Terus, itu surat nomor berapa dalam Al-Quran? Terus diturunkan di mana dan seterusnya. Maka itu pengetahuan tentang surah At-Tin ya. Surah ini dinamakan At-Tin. Itu diambil dari mana? Diambil dari kata At-Tin yang terdapat pada ayat pertama, Wat-Tini. Nah, At-Tin itu artinya buah tin. Surah At-Tin adalah surat yang ke-95 di dalam Al-Quran. Jadi jumlah seluruh surah di Al-Quran itu ada 114, dan At-Tin itu adalah surat nomor ke-95. Surah At-Tin ini terdiri dari 8 ayat ya, ada 8 ayat. Nah, surat ini termasuk dalam surat Makkiyah. Apa itu maksudnya surat Makkiyah?
surat Makkiyah itu adalah surat yang diturunkan di kota Mekah, maka disebut Makkiyah. Nah, ada juga nanti surat-surat yang lain atau ayat-ayat yang lain yang diturunkan di Madinah, maka disebut dengan Madaniyah, yaitu adalah pengetahuan tentang surah At-Tin. Jadi nanti seumpama nanti ada soal, contohnya surah At-Tin itu surah nomor keberapa, maka kita bisa tahu, kita bisa menjawab surat nomor 95. Berapa jumlah ayatnya? Ada 8. Nah, diturunkan di mana? Di Mekah. Nah, itu salah satu pengetahuan dasar kita mengenai surah At-Tin. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke asbabun nuzul. Ya, asbabun nuzul tadi Ustadz jelaskan, yaitu sebab diturunkannya suatu ayat. Nah, apa sih surah At-Tin ini diturunkan? Itu sebabnya apa? Nah, Ustadz mengambil dari Imam Ibnu Jarir, itu mengetengahkan sebuah hadis melalui jalur Al-Aufi yang bersumber dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Ketika beliau ditanya mengenai Quran surah At-Tin ayat 5, kemudian beliau menceritakan bahwa dulu pada zaman Rasulullah itu ada orang-orang yang lanjut usia, jadi sudah tua. Mereka datang menemui Rasulullah dan bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, bagaimana keadaan kami nanti kalau kami sudah tua dan pikun? Bukankah nanti kalau kita sudah tua dan pikun, kita tidak bisa beribadah lagi?" Nah, orang tua itu biasanya mungkin biasa berpuasa, mulai tidak kuat lagi berpuasa. Mungkin biasanya sholat malam, sudah cuman berapa rakaat saja sholat malam. Mungkin pergi ke masjid, dulu karena dia kuat, bisa berjalan ke masjid jauh pun bisa. Karena sekarang sudah tua, bisa jadi tidak bisa. Apalagi kalau sudah pikun. Apa itu pikun? Pikun itu adalah keterbatasan seseorang ketika sudah menjadi tua. Tapi tidak semua orang yang menjadi pikun ya. Intinya pikun itu adalah Allah mengambil sebagian kerja otaknya. Jadi otak kita itu diambil kerjanya. Bisa jadi kita nanti bisa lupa. Contohnya, bisa jadi nanti orang pikun itu tidak mengenali ini anaknya atau bukan, kadang tidak kenal. Jadi sering bertanya, "Kamu siapa?" Padahal itu anaknya. Terus ada juga, "Kamu sudah makan atau belum?" Belum. Padahal baru makan. Nah, itu juga pikun. Bahkan nanti mereka itu lupa kalau dia nanti sudah wudu atau belum. Dia tadi sudah berhadas atau belum. Itu kadang lupa, maka itu pikun. Nah, maka ketika orang-orang itu bertanya kalau sudah lanjut usia dan pikun, bagaimana Rasulullah? Kami nanti tidak bisa mengerjakan amal ibadah seperti sebelum-sebelumnya. Nah, maka Allah menurunkan firman-Nya, yaitu surah At-Tin ayat 1-8. Di sini Allah menurunkan firman-Nya yang menjelaskan tentang pemaafan bagi mereka. Jadi orang-orang yang tua, lanjut usia dan pikun itu dimaafkan. Lalu dinyatakannya bahwa bagi mereka adalah pahala dari amal baik yang dahulu mereka lakukan sebelum mereka pikun. Jadi contohnya semisal Ustadz ini sudah terbiasa sholat berjamaah. Contoh ya, sholat berjamaah di masjid contohnya. Nah, suatu ketika nanti Ustadz ini sudah tua dan pikun, jadi sudah tidak bisa lagi pergi ke masjid untuk mengerjakan ibadah. Maka Allah memaafkan dan nanti tetap akan memberi pahala. Jadi pahala nanti sama. Meskipun Ustadz nanti tidak mengerjakan amal ibadah, tapi Allah tetap mengganjar. Mengganjar itu artinya memberi pahala. Sesuai apa? Sesuai kebiasaan kita sebelum kita menjadi tua atau pikun. Jadi nanti anak-anakku, kalau kalian nanti punya kebiasaan baik, maka lanjutkan. Maka suatu ketika kalian nanti Allah tidak memberi kesempatan untuk melaksanakannya lagi, atau kita dibuat pikun oleh Allah, maka kita tetap akan mendapatkan pahala dari Allah. Nah, itu adalah asbabun nuzulnya. Jadi ayat
kelima atau surah At-Tin ini diturunkan untuk memberi penjelasan kepada orang-orang yang bertanya mengenai orang yang sudah tua dan pikun, bagaimana nanti amal ibadahnya. Maka tadi Allah menjawab, mereka tetap akan mendapatkan pahala yang tidak terputus. Itu adalah asbabun nuzul pada surah At-Tin. Ya, asbabun nuzul ya. Mungkin pembelajaran kita hari ini cukup sampai di sini mengenai asbabun nuzul. Insya Allah pekan depan kita akan bahas mengenai pembelajaran selanjutnya mengenai arti dan bacaan dan arti ya. Itu nanti akan kita bahas pada pertemuan selanjutnya. Oke anak-anak, terima kasih. Semoga apa yang Ustaz sampaikan hari ini bermanfaat. Terima kasih. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.